Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kuliah Cyber PR. Kita masih ada di ruang virtual, jadi Bapak masih getol-getolnya pakai YouTube, gitu kan. Semoga teman-teman bersabar untuk itu. Kemudian kita hari ini akan ngomongin tentang etika di dunia internet, gitu ya. Sebagai PR yang membangun reputasi tentunya harus beretika, intinya itu. Nah, seperti apa? Saya coba share screen dulu materi hari ini. Semoga nggak salah share screen. Oke. Ya, teman-teman, marilah kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Doa pembuka, sudah, kita pakai bismillah. Kemudian, hari ini, kita akan berbicara tentang cyberspace atau dunia maya. Di mana tahun 94 itu, Dyson, bukan Tyson ya, Dyson menyebutkan bahwa ada ekosistem bioelektronik di mana semua itu terkoneksi. Jadi di cyberspace itu intinya semua terkonvergensi atau menjadi satu. Nah, hal ini berarti secara fisik internet itu luas. Makanya disebut sebagai dunia maya atau cyberspace itu tadi. Makanya teman-teman, apa hubungannya dengan PR? Dyson kembali tahun 94 mengungkapkan karakteristik dunia maya yang sangat identik kaitannya dengan perilaku orang-orang di dalamnya, gitu ya. Jadi yang paling kita spotlight di poin nomor 4, yaitu orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Itu satu. Nah, kita sebagai seorang public relation yang beretika, tadi itu saya sebutkan di awal, kita harus melaksanakan aktivitas dan juga harus menunjukkan siapa identitas kita untuk menjaga yang namanya reputasi atau citra dari perusahaan yang kita ampu sebagai seorang PR. Makanya teman-teman, si Dyson tahun 94 ini bilang, kalau tanpa harus menunjukkan identitasnya, tapi kita di sini harus menunjukkan identitasnya, itu dua hal yang berbeda. Makanya dibutuhkan etika cyber PR. Karena salah satu syarat mutlak bagi seorang pelaku praktisi di public relation adalah show your identity atau menunjukkan identitasnya. Makanya hati-hati pula di poin nomor 5 yaitu informasi bersifat publik. Artinya yang disampaikan ke dunia maya itu pasti akan ada track record-nya, akan ada digital footprint-nya. Oleh karenanya kita harus mengimbangi itu dengan informasi-informasi yang terkonsep. Gitu ya. Dan di sini jangan lupa bahwa etika itu dunia maya sendiri sudah mempunyai, tidak hanya PR. Tadi saya bilang PR harus menunjukkan identitasnya. Begitu pula dengan dunia maya. Dunia maya itu punya etika, teman-teman. Nah, pertama, pengguna internet itu kan beragam. Dari budaya, bahasa, dari istiadat, pasti berbeda-beda. Makanya, teman-teman harus memahami dan mengetahui bahwa dunia ini dunia yang sifatnya ekosistem sosial di cyberspace. Kemudian, di dunia internet juga anonymous. Jadi identitas asli harus ditunjukkan di sini. Bisa jadi dia memakai fake account, bisa jadi dia memakai identitas palsu untuk berinteraksi dalam internet. Yang biasa kerennya disebut sebagai avatar. Ya, lalu fasilitas di internet itu macam-macam. Pasti teman-teman juga tahu bahwa sekarang di internet itu banyak, ada yang lip sync, ada yang juga kita bisa membentuk diri kita, avatar tadi, kemudian kita bisa curhat sepuas-puasnya dan sebagainya. Makanya, bahwa pengguna internet itu akan bertambah setiap masuknya penghuni baru. Jadi,
internet itu kalau mau orang yang sudah berada di dalamnya, kalau mau nih ya, dia membentuk berapa akun pun bisa. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, etika di dunia maya ini bagi seorang PR harus diketahui. Karena kita berangkat tadi bahwa kita harus menyampaikan informasi yang bersifat publik, kemudian kita juga harus menunjukkan identitas kita. Oleh karenanya, disebutlah namanya netiquette. Agak sedikit unyu ya kata-kata netiquette. Nah, jadi netiquette ini adalah cara kerja cyber PR untuk eh, membatasi ruang gerak PR agar dia menjadi apa namanya beretika. Netiquette ini kalau sekarang biasa disebut netizen etiquette gitu ya, etiquette dari kata etika. Tapi di sini pengertiannya adalah berkomunikasi menggunakan internet itu baiknya adalah one to one communication. Apa yang dimaksud dengan one to one adalah kondisi face to face dalam sebuah dialog yang kemudian dimigrasi, dirubah paradigmanya menjadi komunikasi via elektronik mail yang tadinya one to one. Teman-teman di kelas ini sudah punya email semua. Kemudian ada yang emailnya itu pakai email at penghuni cinta apa gitu, atau ada yang pakai nama asli at apa gitu. Nah, seorang PR ketika harus menunjukkan identitasnya, ketika dia diwajibkan untuk melakukan netiquette, maka one-to-one communication-nya dengan menggunakan email tadi harus dengan nama dan identitas asli. Email yang terverifikasi. Pernah ada cerita lucu ketika seorang mahasiswa luar negeri tanya kepada anggota DPR kita yang terhormat, itu apa email Bapak? Ternyata emailnya adalah nama@gmail.com. Nah, itu adalah sebuah kemunduran ya menurut saya. Seharusnya lembaga pemerintah yang di bidang eksekutif yudikatif itu mempunyai email yang belakangnya paling tidak ACID, seperti emailnya para dosen unisayugya.ac.id. Nah, itu menunjukkan kredibilitas dari netiquette itu sendiri. Gitu. Tadi netiquette pada one-to-one communication. Selanjutnya adalah netiquette pada one-to-many. Jadi, alurnya seperti komunikasi massa ya, one-to-many communication ini adalah ketika satu orang itu bisa berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Di sini contohnya ada mailing list, bukan email, mailing list, kemudian net news. Artinya bahwa di sini seorang PR ketika tadi one to one communication, kemudian ada tugas lain yaitu one to many communication, setidaknya dia harus memahami bahwa etika di dunia maya itu sama halnya dengan etika di kehidupan sehari-hari di dunia maya dan dunia nyata. Kenapa seperti itu? Adanya sanksi sosial. Namun, ketika di kehidupan nyata itu kan teguran, terus dikucilkan kebutuhan masyarakat. Kalau kalian seorang PR, ya nanti perusahaan teman-teman menjadi blacklist dari perusahaan-perusahaan lainnya, atau bagaimana, atau bahkan hubungan dengan pemerintah tidak baik. Nah, itu sama halnya di dunia maya. Di dunia maya, naasnya itu semua terlacak. Bahkan data yang sudah dihapus pun bisa di callback lagi untuk dimunculkan. Makanya harus hati-hati. Adanya rekam jejak digital itu yang menyebabkan teman-teman harus bisa mengaplikasikan netiquette sebagai seorang mahasiswa public relation, bahwa ketika berkomunikasi di internet, teman-teman juga harus berhati-hati apa yang akan kalian sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan apa kontennya, gitu ya. Jadi sanksi yang diterima di internet itu lebih parah daripada sanksi di dunia nyata, walaupun sama halnya. Tapi parahnya adalah di internet itu sudah ada undang-undang ITE yang melingkupi itu. Makanya teman-teman harus berhati-hati ketika one to many communication. Nah, jika ditarik mundur
kenapa kita harus melakukan EPR, electronic PR atau cyber PR? Pertama, PR tadi kalau misalnya menerapkan etika cyber PR yaitu netiquette antara one-to-one communication dan one-to-many communication, itu diharuskan real time. Jadi quickly, interaktif, kemudian no boundaries, karena tidak akan ada batasan komunikasi dalam EPR, electronic PR, karena selama ada jaringan internet berarti tidak ada boundaries-nya. Kemudian komunikasinya konstan, nah ini yang hati-hati ya. Komunikasi konstan di sini adalah ketika teman-teman salah menginformasikan kepada customer atau kepada relasinya teman-teman, maka potensi target publik di seluruh dunia teman-teman juga akan berubah. Makanya sekarang komunikasi konstan ini memakai yang namanya artificial intelligence atau AI. Jadi ibaratnya sekretaris tidak bisa tidur 24 jam. Lalu, teman-teman dituntut untuk menjadi seseorang yang multitasking dengan memanfaatkan multimedia. Tidak hanya melulu dengan teks, tapi dengan seperti mungkin dosen-dosen cara mengajar dengan video pembelajaran yang baru, kemudian gambar grafis, infografis, audio, kemudian bahkan melalui film, gitu kan. Makanya teman-teman harus berhati-hati ketika menerapkan API. Manfaatnya terakhir adalah ekonomis, karena menjangkau publik yang lebih murah daripada media konvensional atau media cetak dan media elektronik. Itu manfaat menerapkan API. Lalu apa hubungannya dengan etiket tadi? PR harus berkembang dong. PR harus adaptif. Ketika seorang PR dari perusahaan tertentu mengatakan bahwa perusahaannya sudah besar, mengatakan bahwa perusahaannya akan settle selama 5 tahun lagi, mengatakan bahwa perusahaannya itu akan baik-baik saja, maka seharusnya PR itu mengintrospeksi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia bilang bahwa mampu bertahan, baik-baik saja, dan sebagainya, itu artinya perusahaan tersebut sedang tidak baik-baik saja. Tuh. Makanya teman-teman, PR harus berkembang. Saya di Universitas Sains Yogyakarta di bagian admisi itu sedang melakukan namanya marketing public relation pada hari ini. Sesuatu atau kondisi yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya, yaitu kondisi di mana kita harus menghadapi pandemi dan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Saya harus marketing nih, saya harus menjual dalam hal ini Universitas Sains Yogyakarta agar diminati oleh masyarakat. Maka saya butuh strategi. Permasalahannya, yang melakukan strategi marketing PR online itu tidak hanya Universitas Yogyakarta. Kampus-kampus lain melakukan hal yang sama. Dan menarik-menarik pula, ketika kita tidak bisa menerapkan strategi dengan nyata, kemudian dengan lugas, padat, jelas, maka yang terjadi adalah perusahaan kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam sebuah buku yang diluncurkan, kalau kalian mau tahu buku-buku tentang PR, itu tidak melulu tentang buku-buku teori PR yang mungkin Campbell atau public relation gitu. Nah, sekarang marketing PR itu banyak praktisi-praktisi di bidang public relation yang dia menciptakan buku yang keren-keren juga. Nah, harapan saya teman-teman bisa ketika ada waktu luang membaca buku-buku tentang bagaimana Garuda Indonesia itu dari $100 menjadi $10.000. Itu ada tekniknya. Kemudian bagaimana Nike itu bertahan di tengah gempuran perusahaan-perusahaan asing, atau kalian bisa baca buku tentang The Way of Life-nya Samsung, kemudian ada Apple, dan sebagainya. Nah, buku-buku tersebut jujur saya konsumsi sekarang. Kenapa? Karena saya membutuhkan itu untuk penunjang profesi saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika bermain sebagai marketing, public relation juga
menerapkan namanya kampanye PR. Kegiatan PR di sini akan lebih fleksibel karena tidak memakan biaya hampir ratusan juta jadi dalam sebuah perusahaan besar. Sebab ada sarana publikasi dan menciptakan berita atau media relation di platform internet atau media baru. Tapi harus menerapkan netiquette tadi itu, one-to-one communication dan one-to-many communication. Artinya one-to-one communication adalah bagaimana teman-teman di sini itu menerapkan komunikasi layaknya komunikasi tatap muka melalui mail tadi itu paling tidak dengan membranding bahwa perusahaan dan pelayanan teman-teman itu baik. Tapi ketika one-to-many communication, bagaimana kalian meng-create pesan untuk dikonsumsi bersama. Gitu ya. Nah, tadi kembali, ketika sudah ada kampanye PR dan marketing PR sebagai bentuk perkembangan dari PR, apakah akan mencomot pekerjaan teman-teman marketing? Saya pikir tidak, karena ranahnya tetap sendiri-sendiri. Satunya membutuhkan publisitas, satunya membutuhkan untung dan rugi marketing ya. Nah, yang publisitas ini di dalam cyber PR itu ada unsur marketingnya, unsur saya bilang. Itu tidak semuanya marketing. Makanya teman-teman, ketika belajar tentang PR, apalagi marketing, teman-teman harus memahami bahwa bagaimana kamu menjual dalam tanda kutip diri kamu sebagai person yang bagus, mulai dari public speaking, CV, kemudian bagaimana bridging-nya teman-teman, bahkan sampai ke pitching, gitu kan, sampai kepada nanti bagaimana kamu bisa membuat program PR yang bagus buat perusahaan. Itu sebuah proses. Di mata kuliah saya ber-PR ini, kalau kalian tahu, tugas-tugas di platform e-learning teman-teman itu adalah bagaimana saya melihat personal diri teman-teman. Dari kalian menganalisis postingan terakhir kalian, dari kalian menunjukkan kepada saya bagaimana kalian membuat pesan atau status di kontak WhatsApp maupun kontak IG, itu adalah tentang kalian. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalian membangun sebuah program untuk publisitas? Gitu. Oleh karenanya, reputasi harus menjadi mindset-nya teman-teman. Di sini kegiatannya ya. Ada promosi online, membangun hubungan yang baik, kemudian mengkaitkan bisnis dengan topik-topik aktual, bahkan topik-topik tentang politik, ekonomi, dan perkembangannya. Actually, dalam kondisi krisis, ada masalah teman-teman menciptakan akses informasi yang cepat. Contoh di pandemi ini kita mengalami krisis, lalu bagaimana dengan akses informasi terhadap mahasiswa-mahasiswa di Indonesia misalkan. Itu harus dipikirkan, kemudian bergabung dengan kelompok diskusi online, jadi jangan pernah lelah berhenti belajar, lalu membuat media kit online, sampai kepada website yang bisa menjangkau audiens. Tapi bagi teman-teman komunikasi Unisa yang saya ajar cyber PR, harus tahu bahwa cyber PR berbicara tentang reputasi. Dan reputasi itu adalah berbicara tentang bagaimana publisitas perusahaan teman-teman bisa ditangkap dan diterima oleh masyarakat dengan netiquette tadi itu. Nah, sudah selesai belajar. Begitu teman-teman. Jadi, cyber PR tidak hanya melulu tentang PR adalah tentang reputasi, tidak. Tapi bagaimana seorang PR itu parno. Parno ketika perusahaannya itu kok nggak ada program apapun ya, kok nggak ada. Nah, always parno itulah yang akan membawa seorang tim PR itu involve terus, berkembang terus. Tidak hanya stagnan di satu tempat, tidak hanya terkungkung oleh apa namanya keadaan atau nilai-nilai perusahaan, improve terus. Nah, Bapak sedang di dunia itu, gitu loh. Alhamdulillahnya ada Pak Akbar juga yang berkecimpung di PR, bahkan Pak Radit yang dia secara teoritis PR dan program PR-nya sangat kuat karena dia lulusan sastra dan juga pernah di marketing PR juga. Oleh karenanya, teman-teman jangan ragu bahwa dosen-dosen PR-nya Unisa itu sangat-sangatlah tahan banting gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman sudah melaksanakan etiket itu sebagai seorang person mahasiswa? Apakah sudah melaksanakan one-to-one communication atau one-to-many communication? Karena jujur saya sebagai seorang teman kalian di media sosial,
at least di status WhatsApp, karena saya tidak pernah mengulik media sosial teman-teman, buat apa juga. Itu statusnya beragam. Ya, ada yang mengkritisi sesuatu, ada yang showing off sesuatu, ada pula yang dia curhat di status WhatsApp. Nah, sekarang refleksi diri, dan saya akan tanya sesuatu di e-learning, apakah benar netiquette tadi itu one-to-one communication dan one-to-many communication sudah kalian lakukan secara person? Karena teman-teman di generasi ini adalah netizen yang maha benar. Oleh karenanya, kita ketemu di e-learning. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan keempat Cyber Public Relation ini. Terima kasih sudah menonton, tolong subscribe dan like-nya. Semoga nanti kalau ada komentar yang baik dari teman-teman bisa membuat kita juga lebih semangat belajarnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya, saya stop share dulu. Thank you teman-teman, terima kasih, hebat, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri. Dah.